Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Taklim semuanya, welcome back to Podcast Taklim. Pada kesempatan kali ini, saya Nuria Isnasyar yang akan menjadi host dari Podcast Taklim pada kesempatan kali ini. Podcast Taklim dipersembahkan oleh kelompok kerja Majelis Taklim yang berada di bawah naungan Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Sobat Taklim semuanya, tahu nggak saya lagi ada di mana? Daerah ini itu paling terkenal sama makanan khasnya yang kayaknya udah globally known juga ya, yaitu pempek. Jadi, udah bisa nebak saya lagi ada di mana? Kita lagi ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya nih mendapatkan sebuah kehormatan karena podcast kita hari ini akan membahas tentang cerita seputar komunitas beragama dari pusat peradaban di Pulau Sumatera. Sekarang sudah ada bersama saya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Atas nama Bapak Dr. Haji Safitri Irwan MPDI. Ya. Bapak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Sobat Taklim semuanya, ini sedikit biar kita fun aja ya, agak biar lebih enjoy ya Pak Kamil ya, mohon izin. Nah, ini karena kita tadi sudah saya singgung nih bahwa kita sedang berada di pusat peradaban di Pulau Sumatera. Ya. Saya pribadi Pak Kamil adalah orang asli dari Provinsi Jawa Barat, orang asli suku Sunda begitu. Jadi sangat interesting ketika mendapatkan kesempatan untuk menjadi host yang dapat mewawancarai Pak Kanwil secara langsung ini. Pak Kanwil, apabila berkenan, bolehkah diceritakan sedikit banyak tentang keberagaman komunitas beragama di Provinsi Sumatera Selatan, mengingat secara historis Provinsi Sumatera Selatan ini kan pernah menjadi pusat kerajaan apa ya? Dari mulai Kerajaan Sriwijaya yang background agamanya itu kita tahu semua itu adalah Hindu, kemudian diikuti Kesultanan Palembang yang jadi terjadi shifting ya Pak atau perubahannya dari Hindu ke Islam. Nah, saya ingin tahu dari sudut pandang perspektifnya putra daerah langsung yang lahir dan besar di Sumatera Selatan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengutarakan tentang Palembang ya, terkait wilayah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini ada 17 kabupaten kota yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan. Ada 4 kota, kota Palembang, kota Prabu Muli, kota Lubuk Linggau, dan kota Pagar Alam. Dan ada 13 kabupaten. Nah, jadi penduduk Sumatera Selatan itu kurang lebih 8.000-an, 8.000-an, dan terpusat keramaiannya itu di kota Palembang. Nah, dari sebaran masyarakat Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 kabupaten kota itu ada beberapa suku ya. Kalau di Palembang ini sudah sangat multi etnik, jadi semua suku ada. Jadi suku Palembang yang asli itu masih mereka itu ada dari Arab, dari India, dari Cina, dari Jawa ya. Nah, kemudian dari suku sebaran kabupaten kota yang lain itu, misalnya saya sebutkan ada kota Pagar Alam ya, kemudian Kabupaten Empat Lawang, kemudian Lahat, Muara Enim, mungkin termasuk di situ Prabu Muli. Nah, itu biasanya banyak suku Besema. Nah, suku Besema itu ada beberapa ciri dari orang-orang yang hidup di daerah situ. Biasanya mereka putih-putih, tinggi, besar. Nah, kalau dulu itu ada yang seperti orang-orang Eropa, jadi matanya biru gitu kan, kayak yang sering kita dengar di Aceh ya. Nah, itu di daerah Pagar Alam, daerah Empat Lawang ya, itu di era-era tahun 90-an. Karena saya kuliahnya kan di UIN ya, banyak teman yang dari daerah sana masuk UIN dan tahu kalau mereka itu berasal dari daerah Besema. Dan itu begitu, tipikal karakternya seperti orang Eropa, tinggi, rambut kuning, segala macam. Nah, kemudian ada daerah Kombring. Kombring itu Ogan Kombring Hulu ya. Nah, itu dari Batu Raja,
kemudian Oku Selatan ya, dan kemudian juga ada Oku Timur. Nah itu karakter orangnya itu sama kayak Pagar Alam Lahat tadi Besema. Ini biasanya karakter penguasa. Jadi ada dua suku di Sumatera Selatan ini yang selalu ya bergantian lah untuk menjadi kepala daerah di Sumatera Selatan. Seperti saya sebutkan sebelum ini tuh Pak Herman Deru, nah itu dari Kombring. Sebelumnya ada Pak Alek Nurdin, nah itu dari Lahat ya, dari Besema. Nah kemudian ada lagi suku yang kita sebut dengan suku Musi. Ya Musi ini ada Banyu Asin, ada Musi Banyu Asin. Nah ini bahasanya itu sama kayak orang DKI, orang Betawi ya. Jadi bahasanya ape kemana gitu. Dan mereka hidup di perairan Sungai Musi, pinggiran Sungai Musi gitu. Nah kemudian ada juga suku Pegagan. Nah itu ada Ogan Kombring Ilir, ada Ogan Kombring Ilir. Nah itu biasanya mereka ini dulunya itu banyak pedagang, dan kemudian ada ulama lah, ulama, kemudian mereka cendekiawan seperti itu. Walaupun tidak menafikan dari daerah lain juga ada, tapi kebanyakan mereka dari sana, dari Ogan Ilir itu banyak yang menjadi tumbuh itu menjadi cendekiawan, menjadi ulama dan segala macam. Kemudian dari keragaman itu Sumatera Selatan ini biasa hidup berdampingan ya, karena memang dulu sejarahnya Sriwijaya itu kan sebagai kerajaan yang juga masyarakatnya itu ada pelabuhan ya, ada pelabuhan maritim lah di Palembang ini, dan itu adalah kota dagang yang biasa bercampur dengan masyarakat itu Arab, India dan segala macam. Nah, potensi keragaman inilah yang membuat Sumatera Selatan, Palembang hidup menurut saya itu lebih memiliki sikap yang toleran, Pak. Toleran, moderat, dan juga memiliki sikap menerima dan juga bisa beradaptasi dengan adat istiadat yang datang dari luar. Dan kami biasa ya, seperti misalnya saya sebut saja kebiasaan yang mungkin seringkali didengar oleh masyarakat bahwa orang Palembang itu biasa nyebut wong Palembang ya, atau wong Kito Galo gitu. Nah, wong Kito Galo itu adalah ekspresi sebetulnya dari sikap yang toleran dari masyarakat Palembang. Jadi misalnya Mbak dari Sunda masuk Palembang itu ketika gitu, ini wong Kito Galo gitu. Itu adalah ekspresi, misalnya Pak Ali, misalnya Pak Kasubdit, misalnya ini Pak Ali wong Kito Galo. Walaupun kita tahu Mbak dari Sunda, Pak Ali dari Betawi atau dari Jakarta, tapi ketika masuk Palembang itu adalah bagian daripada orang Palembang. Nah, itu adalah ekspresi bahwa orang Palembang ini sangat open, sangat menerima pendatang. Jadi kemudian ada dari suku lain misalnya Jeme Kite Gale. Nah, itu juga sama dengan kayak wong Kito Galo. Ya, Jeme Kite Gale itu adalah siapapun dia itu bagian daripada dirinya atau dari kita gitu. Jadi tidak memandang lagi dia dari mana, dari suku apa, beragama-agama apa, tapi ketika sudah membaur itu adalah Jeme Kite Gale. Nah, jadi itu adalah ekspresi yang menurut saya sangat berpotensi untuk beradaptasi dengan suku manapun, dengan etnis manapun, dengan agama manapun. Jadi menurut saya Palembang itu sangat moderat. Ya, baik Pak Kakanwil tuh. Sobat Taklim semua, dengar nggak penjelasan dari Pak Kakanwil barusan? Ternyata memang kalau kita bicara Sumatera Selatan, konteksnya ini Palembang ya Pak, berarti sudah sangat open. Bahkan tadi disebutkan bahwa setiap orang yang hadir ya Pak, terlepas dari backgroundnya apa, itu semua very welcomed, dan itu membuat sense of belonging orang yang hadir ke Sumatera Selatan itu tidak mengingat dari suku apa, tapi ketika hadir di sini itu menjadi satu dengan masyarakat pribumi di sini. Nah,
Pak Kakanwil, mohon izin. Tadi kalau saya mendengar penjelasan dari Bapak, ini kan Sumatera Selatan itu dengan multi etnis dan multi ras, itu kan sudah berarti dari dulu itu, walaupun terminologi, kalau kita ngomong dalam konteks Kementerian Agama ya Pak, secara umum, terminologi moderasi beragama atau kerukunan beragama yang sekarang muncul di Asta Cita Pak Prabowo dan Pak Gibran, itu berarti walaupun dulu belum ada regulasinya, teman-teman di masyarakat itu sudah menerapkan itu ya Pak, berarti dari dulu? Betul. Sudah melakukan itu. Sudah melakukan sudah itu. melakukan bagaimana bersikap toleran, menghargai, kemudian bagaimana juga harus melakukan adaptasi dengan perbedaan-perbedaan itu. Jadi menurut saya itu potensi yang besar untuk kita masyarakat Sumatera Selatan. Siap Pak Kakanwil. Berarti sekarang izin nih sambil masuk ke topik moderasi beragama Pak. Sebagai kepala kantor wilayah, ini kan membawahi banyak satker Bimas ya Pak ya. Selain Bimas Islam tentu ada Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan juga agama Konghucu serta PKUB gitu Pak. Nah, bagaimana sih Pak sebenarnya implementasi moderasi beragama dari sudut pandang Kakanwil Sumatera Selatan gitu Pak? Dengan potensi yang saya uraikan di awal yaitu, jadi Palembang ini, Sumatera Selatan ini pernah mendapatkan predikat sebagai daerah zero accident. Jadi daerah yang tidak ada konflik. Bukan berarti selalu aman, ada tetap konflik itu, konflik-konflik kecil misalnya, tapi yang berupa konflik besar terkait agama, ras, dan perbedaan suku itu nggak pernah ada. Dan alhamdulillah dari potensi yang ada ya, kita ini punya potensi akar rumput dalam menyelesaikan problem masalah atau persinggungan yang terjadi di masyarakat. Misalnya saya sebut dengan ada istilah simbur cahaya ya. Simbur cahaya. Simbur cahaya itu adalah adat istiadat di mana masyarakat Sumatera Selatan itu selalu menyelesaikan, selalu mengatasi problem-problem di tengah-tengah masyarakat itu dengan melakukan pendekatan-pendekatan adat istiadat. Ada istilah beras kencur atau ada beras kunyit ya, atau sering kita dengar dengan istilah beras tepung, nah seperti itu. Jadi itu bagaimana cara orang Sumatera Selatan menyelesaikan masalah, misalnya terkait penyelesaian sengketa masyarakat atau perbedaan yang terjadi di masyarakat itu, kita selalu mengutamakan ya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kita balut dengan istilah beras tepung ya, beras tepung atau beras kencur dan segala macam. Nah, adat istiadat itulah yang menurut saya menjadi potensi dasar bagi masyarakat Sumatera Selatan dalam mengatasi problem, dalam mengatasi masalah. Seperti halnya misal kita menarik rambut di dalam tepung. Jadi rambutnya tertarik tapi tepungnya tidak bergerak. Jadi orang Palembang, Sumatera Selatan itu terbiasa seperti itu. Jadi jarang sekali konflik yang berujung dan berakhir dengan suatu insiden yang besar dan suatu insiden yang saling membunuh dan segala macam. Ya, itu yang menurut saya sangat suatu hasanah, sesuatu hal yang dimiliki oleh masyarakat Sumatera Selatan. Siap Pak. Nah, itu kalau tadi kita bicara dari irisan ya antara antara Kanwil, Kementerian Agama, moderasi beragama, dan memang dinamika di masyarakat. Nah, karena masyarakatnya ini, teman-teman, Sobat Taklim semua sudah sangat moderat, lalu kira-kira kalau di Kanwil sendiri, Pak, program apa yang merujuk spesifik untuk moderasi beragama itu yang digalakan oleh Kanwil Sumatera Selatan sendiri, Pak? Ya, kalau kita program-program kegiatan terkait kerukunan umat beragama ya, itu masih sampai hari ini kita lakukan karena memang ada leading sektornya, ada subaknya ya, subak KUB ya. Nah, ini seringkali dialog-dialog, komunikasi tokoh-tokoh agama dengan pemerintah tetap kita laksanakan, kemudian tokoh-tokoh agama dengan masyarakat juga tetap kita lakukan, dan begitu juga dengan program-program anggaran di tahun 2004 ini, bantuan kita kepada FKUB juga masih kita salurkan.
dan juga terkait pembinaan pegawai, penyuluh agama dan lain sebagainya tetap kita lakukan. Dan alhamdulillah majelis-majelis taklim kita sepanjang yang kita tahu juga tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang menjadi kewenangan mereka. Saya kira itu. Baik, siap Pak. Terima kasih banyak. Nah, karena tadi Pak Kakanwil sudah menyinggung tentang majelis taklim, ya, kita mulai bergeser lebih ke arah community engagement teman-teman. Jadi seperti yang Sobat Taklim semua tahu, majelis taklim itu kan wadah tempat di mana memang grassroots atau akar rumput masyarakat itu semua berkumpul, Pak. Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak nih implementasi atau dinamika perkembangannya majelis taklim di wilayah Sumatera Selatan menurut Bapak ini seperti apa? Kalau majelis taklim di wilayah Sumatera Selatan itu berkembang sangat pesat malah ya, apalagi dengan struktur penyuluh kita ya yang memang wajib ada binaan majelis taklim dan kemudian juga dengan memang majelis-majelis taklim yang muncul dari organisasi masyarakat yang ada, dan begitu juga dengan murni yang pure dari masyarakat juga ada. Dan alhamdulillah mereka sepanjang tahun terakhir ini gaungnya semakin meningkat dan program-programnya juga sangat positif ya. Bagaimana penguatan kepada masyarakat terkait menyumbangkan atau menggunakan hak suaranya dalam pilkada, dalam pileg itu alhamdulillah dengan ditandai pemilih Sumatera Selatan itu cukup tinggi ya, lumayan. Artinya di sini juga ada peran majelis taklim di sana gitu. Nah, siapa? Memang kalau kita bicara tentang peran majelis taklim ya Pak ya, saya sering menyebutkan di beberapa forum baik nasional maupun internasional bahwasanya di Indonesia ini ada tendensi itu kalau bahasa agama lebih didengar ya Pak ya dibandingkan bahasa kalau kita bisa bilang karena kita pembuat kebijakan publik dari pemerintah. Jadi kadang bahasa majelis taklim, bahasa agama itu lebih mudah diserap ya Pak oleh masyarakat dalam misalnya terkait sosialisasi program termasuk program moderasi beragama. Nah Pak, karena kita tahu ada Pokja atau kelompok kerja majelis taklim, menurut Pak Kakanwil bagaimana setelah adanya Pokja dalam membantu perkembangan majelis taklim yang ada di Sumatera Selatan Pak? Menurut saya pribadi ya itu sangat efektif ya, bagaimana berkoordinasi dengan majelis-majelis taklim yang ada, kemudian bagaimana membangun persepsi terkait misi-misi majelis taklim dalam pengembangan syiar misalnya kan. Saya kira ini penting dan keberadaan mereka itu memang seharusnya ada dan terus harus kita lakukan pengembangan dan penguatan untuk majelis taklim, karena majelis taklim ini apa ya, menurut saya disinilah kekuatan umat sebetulnya, kekuatan umat. Semakin baik majelis taklim, di situ menandai bahwa masyarakat, umat tahu persis apa yang dia harus lakukan, apa yang menjadi kewajiban mereka gitu, apa yang menjadi keinginan mereka juga bisa terimplementasi di kelompok-kelompok majelis taklim itu. Baik, nah ini saya sekadar masuk ke trivia sedikit ya Pak ya. Jadi teman-teman semua Sobat Taklim, kalau kita bicara memang tentang eksistensi majelis taklim, community engagement, itu kalau kita mau agak tarik ke segmen yang lebih makro dan global Pak, ini kita bisa bicara relate dengan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita tahu soal SDG atau Sustainable Development Goals, SDG 16 dan SDG 17 Pak. Jadi tujuan ke-16 dan 17-nya dunia itu sebenarnya kalau kita tarik ke Indonesia itu dipegangnya sama majelis taklim salah satunya. Kenapa? SDG 16 itu adalah bunyinya Peace, Justice, and Strong Institution, di mana perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, serta SDG 17 itu Partnership for the Goals atau kerjasama untuk mencapai tujuan, itu bisa kita wujudkan lewat eksistensi majelis taklim ya Pak Kakanwil ya. Benar kan? Dengan apalagi saya melihat di Sumatera Selatan dengan kondisi memang dinamika masyarakat yang multi etnis, multi ras, kemudian Bapak tadi menyebutkan zero accident ya Pak. Bayangkan provinsi sebesar ini multi ras, multi etnis, tapi there was no clash against other religions gitu. Jadi bisa dibayangkan betapa kerennya. Jadi sebenarnya pemerintah itu kita dimudahkan ya Pak ya. Jadi kita membuat kebijakan publik dan itu masyarakatnya, teman-teman semua Sobat Taklim itu membantu kita dalam mengimplementasikan itu, begitu ya Pak. Nah, jadi sekiranya Pak Kakanwil
apa nih mungkin kedepannya rencana yang Bapak ingin lakukan terkait pengembangan Pokja dan juga Majelis Taklim di Sumatera Selatan, Baik. Pak? Upaya yang harus kita lakukan ya, bahwa tempat belajar masyarakat itu kan tidak semua harus di ruang kelas. Betul. Ya, ada mungkin kelompok-kelompok orang tua ataupun orang-orang muda yang mungkin mereka tidak sempat untuk bersekolah atau belajar di dalam lembaga-lembaga formal ya. Tapi menurut saya Majelis Taklim ini bisa menjadi ruang edukasi masyarakat, di mana kita bisa mendidik, melatih, dan juga bisa juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat seperti apa yang mereka harus mereka lakukan. Tidak hanya untuk kepentingan teknis duniawi ya, tapi juga mungkin mereka dapat belajar terkait pengetahuan-pengetahuan akhirat misalnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang menurut saya permisa juga harus tahu bahwa Majelis Taklim ini juga sebagai wadah mengadvokasi masyarakat. Banyak sekali masyarakat tidak mendapat semacam pembelaan terhadap persoalan problem-problem yang mereka hadapi, terkait misalnya kemiskinan, terkait misalnya bagaimana mendapatkan perlindungan hukum yang sama di hadapan masyarakat. Nah, ini menjadi menurut saya mereka dengan Majelis Taklim ini kan bisa tercover ya oleh kita ya, oleh lembaga pemerintah. Karena kalau person to person, menurut saya itu mereka tidak bisa mewakili untuk mengutarakan apa sih problem mereka gitu. Tapi dengan Majelis Taklim mereka punya ruang untuk ngomong, untuk berbicara, sehingga menurut kami ya, menurut saya pribadi itu penyuluh-penyuluh kita itu bisa berperan aktif menjadi advokat, menjadi pendamping masyarakat dalam rangka untuk menyelesaikan problem-problem kemasyarakatan, atau menjadi ruang yang tadi awal saya bilang menjadi ruang edukasi, atau menjadi ruang konsolidasi masyarakat. Ya, daripada mereka terpecah oleh, apalagi hari ini ya, dengan isu-isu media sosial ya, sehingga mereka mempunyai persepsi sendiri terkait perkembangan masyarakat, perkembangan sosial kita hari ini. Tapi di ruang Majelis Taklim mereka bisa berkonsolidasi. Sebetulnya apa sih perkembangan hari ini, isu yang lagi tren seperti apa? Nah, di Majelis Taklim itu bisa kita jelaskan, bisa kita luruskan, atau bisa kita kembangkan bahkan. Nah, saya kira ke depan memang Majelis Taklim ini harus menjadi ruang untuk mencerdaskan dan juga menjadi ruang untuk melindungi masyarakat akan hak-hak mereka. Saya kira itu. Siap Pak Kakanwil. Nah, Sobat Taklim semua, seperti yang tadi kita sudah dengarkan nih, menurut Pak Kakanwil, harapannya ke depan ya Majelis Taklim mau dibawa seperti apa begitu ya Pak? Yang bisa saya tarik sebenarnya dari pembicaraan yang sudah kita lakukan Pak, berarti memang komunikasi yang tercipta di Majelis Taklim itu sendiri itu bisa menjadi apa ya? Ketika komunikasi intrapersonal dari setiap anggota Majelis Taklim itu mungkin takut ya Pak tadi untuk disuarakan person to person, atau ragu-ragu begitu Pak, apakah ini hanya saya yang merasa begini atau memang teman-teman semua merasakan hal yang sama. Ternyata lewat Majelis Taklim itu bisa menjadi fasilitator ya Pak ya, bisa menjadi fasilitator. Isu-isu yang sedang tren aktual itu dibahas di Majelis Taklim. Nah, baik Pak Kakanwil, berarti sebelum kita mengakhiri ini Pak sesi podcast yang Masya Allah luar biasa, teman-teman Sobat Taklim semuanya, saya merasa mendapat banyak sekali knowledge baru dari Bapak Kakanwil kita. Nah, ini bolehkah dikasih Pak pesan penutup dari Bapak untuk Sobat Taklim semua yang menonton, mendengarkan di rumah, apa yang ingin Bapak sampaikan buat teman-teman semua, mau generasi muda, Gen Z, milenial, Gen X, dan semua Sobat Taklim yang bergabung bersama kita saat ini Pak? Saya ingin mengajak kita semua ya untuk melakukan suatu langkah-langkah konkret di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita yang baru, Bapak Profesor Dr. K. Haji Nazaruddin Umar, bahwa kita harus Kementerian Agama khususnya betul-betul harus ada di tengah-tengah masyarakat dan harus menempatkan agama itu adalah bagian yang
dirasakan oleh masyarakat, oleh umat. Jadi tidak cuma Islam itu. Bagaimana Kristen ya bisa memberikan pemahaman tidak hanya soal kekristenan, tapi bagaimana mereka itu hadir di tengah-tengah masyarakat, dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau sudah begitu, artinya keberadaan kita ya di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul dapat dirasakan. Saya kira itu yang penting, dan menurut saya kita wajib mendukung apa yang diinginkan oleh Bapak Menteri Agama. Baik. Siap Pak Kakang Wildan. Jadi teman-teman Sobat Taklim semua, sebelum saya mengakhiri podcast yang kali ini, sebenarnya saya juga masih mau melanjutkan, tapi mengingat mungkin Bapak Kakang Wil ada agenda selanjutnya dan lain-lain. Ini beberapa poin yang bisa kita highlight, yang saya harapkan bisa Sobat Taklim semua terapkan juga di dimanapun Sobat Taklim berada. Kalau tadi ada terminologi simbol cahaya ya Pak ya, bagaimana kita di masyarakat, grassroots, itu bisa menyelesaikan problematika yang ada melalui adat istiadat. Adat istiadat. Kemudian tadi ada frase-frase beras kencur, beras kunyit, beras tepung. Kalau kita selama ini cuma taunya itu jamu Pak, tapi ternyata kalau di sini beras tepung itu mungkin ini dari sudut pandang saya Pak, yang tadi saya menganalogikan sendiri. Apakah mungkin beras tepung ini karena putih? Dan tadi Bapak bilang kalau ada konflik yang muncul seperti seolah-olah rambut gitu ya Pak ya? Seperti menarik rambut di dalam tepung. Menarik rambut itu kelihatan kan, yang putih itu ditarik tanpa merusak tatanan si beras tepung itu sendiri. Karena problemnya kan cuma rambut gitu. Nah, rambutnya ditarik tapi tepungnya itu nggak bergerak atau nggak rusak gitu loh. Itu dia Sobat Taklim. Jadi kalau kita bicara keberagaman dalam beragama, itu berarti harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Jadi kita bisa menyelesaikan mungkin dari sisi adat istiadat, kemudian kembali kita melihat dari sisi konteks moderasi beragama. Yang terpenting adalah semuanya untuk kerukunan umat ya. Nah, mungkin itu diskusi yang dapat kita lakukan Pak Kakang Wil pada hari ini. Terima kasih banyak Sobat Taklim dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengikuti podcast ini sampai akhir, dan semoga kita bisa bertemu di daerah-daerah lain di Indonesia. Kita punya 38 provinsi, yang pasti setiap provinsi itu punya ciri masing-masing. Dari Sumatera Selatan saya mendapat gambaran bahwa keberagaman itu justru menjadi kunci untuk persatuan dan kerukunan. Mungkin sekian dari saya. Saya Nuria Isnasyar, host podcast Taklim kali ini, pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.